Capek, tapi bingung capek karena apa? Rasanya setiap hari bergerak, setiap hari ada aja yang dilakuin, tapi entah kenapa hati tetap merasa kosong. Mungkin kamu juga pernah merasa kayak badan jalan terus, pikiran muter terus, tapi nggak kemana-mana. Kita seperti sibuk menjalani hidup, tapi nggak benar-benar hidup. Kalau kamu lagi ada di fase itu, kamu nggak sendirian. Dan video ini aku buat khusus untuk kamu yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. By the way, Assalamualaikum, halo, aku Nafisa. Selamat datang kembali di ruang kecil kita, tempat dimana kita boleh jujur, lelah, bingung, dan tetap diterima apa adanya. Aku pernah ada di fase yang aku sendiri merasa kayak seseorang yang terus berlari, tapi bukan ke depan, kayak lari maraton, capek iya, ngos-ngosan iya, tapi posisi tetap sama. Dan selama 3 bulanan, hari-hari aku tuh merasa penuh. Ada aja yang aku kerjain, dari mulai ngedit, bikin konten, dan menata jadwal. Dan yang paling menghabiskan waktuku adalah menjahit, karena kebetulan pekerjaanku adalah seorang penjahit. Dan teman-teman pasti tahu ya, kalau menjahit itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kalau dari luar mungkin kelihatannya cukup produktif, tapi jauh dari dalam hati aku ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Aku merasa menjalani semua itu bukan karena aku benar-benar ingin maju, tapi karena aku takut berhenti. Takut kalau aku diam, nanti pikiran aku makin ribut. Takut kalau aku nggak ngapa-ngapain akan terlihat gagal. Takut kalau aku kasih jeda sebentar, aku harus menghadapi hal-hal yang selama ini aku hindari. Dan ternyata itu bukan keberanian, itu adalah sebuah pelarian. Padahal kenyataannya bisa jadi kita sedang menutup mulut hati supaya tidak mendengar suara-suara yang sebenarnya butuh didengarkan. Lama-lama karena terlalu sering menutup hati, kita jadi mati rasa. Kita tetap bisa tersenyum, tetap bekerja, tetap produktif, tapi semuanya seperti otomatis. Tidak benar-benar hadir, tidak benar-benar merasa hidup. Dan yang paling menakutkan dari mati rasa adalah kita mulai kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri. Kita nggak tahu kapan kita lelah, kita nggak peka ketika sebenarnya kita sedang sedih. Kita nggak ngerti kenapa hati itu terasa berat. Kita hanya tahu kok kayak kosong aja ya, kok kayak capek tapi nggak ngerti capeknya dari apa. Kita jadi asing sama diri sendiri. Padahal teman-teman, Islam itu sudah mengajarkan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan. Dan aku pernah dengar salah satu sabda Nabi yang pada intinya kalau di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan bisa dikatakan itu adalah hati. Dan ketika hati kita mati rasa, bukan berarti kita kuat. Justru itu tanda kita sedang jauh dari diri kita sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin yang aku butuhkan bukan tambah sibuk. Mungkin aku harus berhenti sejenak, bukan berhenti dari pekerjaan ya teman-teman. Karena tanggung jawab tetap harus dilakukan, tetapi berhenti dari pelarian. Berhenti dari kebiasaan menutup telinga dari suara hati sendiri. Pada saat itu aku pilih 3 hal yang benar-benar buat aku tersambung lagi dengan diri aku sendiri. Aku nggak bilang ini sebagai solusi ajaib, tapi buat aku 3 hal sederhana ini beneran mengubah cara aku melihat diri dan keseharian. Yang pertama adalah menulis untuk mendengarkan diri sendiri. Sebelumnya aku memang suka nulis, tapi nulisnya itu hanyalah tulisan selesai. Nulis tanpa hadir, nulis tanpa rasa, kayak checklist, yang penting dilakukan, yang penting konsisten. Tapi sebenarnya aku nggak benar-benar menemani diri aku sendiri dalam tulisan-tulisan itu. Sampai suatu hari aku udah mulai capek lahir batin, aku coba untuk journaling dengan benar-benar hadir, benar-benar duduk, tarik napas dan membiarkan semua keluar tanpa filter. Dalam seminggu aku sadar ada sesuatu yang muncul terus di setiap halaman. Kata itu adalah prokrastinasi. Aku selalu bilang aku ini sibuk, tapi ternyata aku sibuk pada hal-hal yang bukan inti persoalanku. Ada satu hal besar yang sebenarnya aku kerjakan, tapi aku tunda terus-terusan karena aku takut. Takut gagal, takut salah, takut kenyataan tidak seperti yang aku harapkan. Dan karena ditunda, aku jadi stuck. Padahal rutinitas harianku itu penuh. Dan dari situ aku sadar, journaling itu bukan tentang rajin nulis, tapi tentang jujur, tentang hadir, tentang memberi ruang pada hati kita untuk bicara. Kemudian, cara yang kedua, aku menggerakkan tubuh agar kepala berhenti berisi. Selama ini aku kira dengan cara keluar dari overthinking adalah dengan tambah kegiatan. Ternyata salah.
salah. Kepala kita tuh bukan capek karena kurang sibuk, tapi karena terlalu penuh. Saat tubuh bergerak, entah itu jalan pelan, stretching, atau main skipping, atau olahraga ringan lainnya, hormon-hormon baik itu akan dilepaskan tubuh, yaitu endorfin, serotonin, dopamin, dan semuanya hormonnya itu keluar secara alami dan tidak berlebihan. Dan efeknya, hormon-hormon ini akan bikin hati lebih stabil, pikiran lebih tenang, dan badan merasa lebih aman. Kadang tubuh ini lebih jujur daripada pikiran, dan dengan menggerakkan tubuh, kita kembali ke sinyal diri sendiri. Kayak seolah-olah aku aman, aku nggak harus siaga terus, aku boleh tenang. Gerak kecil aja bisa membantu kita kembali ke dalam hidup, bukan terperangkap di kepala sendiri. Dan dari situ kita lebih mudah mendengarkan diri sendiri. Kemudian cara yang ketiga adalah menetapkan batasan dengan lembut tapi tegas. Dan yang paling sulit adalah batasan. Bukan hanya batasan dengan orang lain, tapi terutama batasan dengan diri sendiri. Aku pernah bilang cukup ya scrollnya hari ini, cukup ya ngerjainnya, cukup ya nerima cerita tentang orang dulu, bahkan cukup ya untuk memaksakan diri. Dan sebagai manusia, wajar kita ingin hadir untuk orang lain, tapi kita juga punya kewajiban terhadap diri sendiri. Kalau hati sudah terlalu penuh, kita tidak bisa memaksa diri untuk terus menerima, terus menampung, dan terus mendengarkan. Kadang mengambil jeda itu bukan berarti menghindar, itu adalah bentuk penjagaan. Dan batasan itu bagian dari kasih sayang kepada diri kita sendiri. Allah pun memerintahkan kita berlaku adil, termasuk kepada diri sendiri, termasuk memberikan hak pada tubuh dan hati kita, yaitu istirahat. Setelah melakukan 3 hal itu secara pelan-pelan dan konsisten, aku mulai bisa merasakan diri aku lagi. Bukan berarti semuanya langsung pulih, tapi sedikit demi sedikit, aku mengerti alasan dibalik rasa-rasa yang muncul. Kenapa aku capek, kenapa aku sedih, kenapa aku takut. Dan dari situ aku tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman, kalau kamu lagi ngerasa sibuk tapi kosong, capek tapi bingung, gak tahu kenapa, setiap hari bergerak tapi kayaknya kok gak maju-maju, itu bukan kegagalan ya teman-teman, harus diingat, itu tanda tubuh dan hati kamu minta diajak duduk sebentar. Overthinking itu bukan tanda kamu kurang sibuk. Kadang karena kamu terlalu banyak bergerak sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan diri. Coba pelan-pelan, coba kasih ruang untuk hati kamu bicara. Dan kamu akan kaget, ternyata jawabannya sudah ada dalam diri kamu dari dulu. Kamu cuma terlalu berisik untuk mendengarnya. Oh iya, kalau misalnya kamu punya cara sendiri untuk menghadapi fase stuck, aku pengen banget dengar, karena kita semua lagi sama-sama belajar dan berproses. Tentu kita semua pernah ada di fase merasa hilang arah, tapi yang penting kita belajar berjalan lagi dengan lembut, dengan pelan, dan penuh rasa. Aku sayang banget sama kalian, makasih banget sudah hadir di ruangan ini. Dan kalau misalnya kalian dengar podcast aku, bisa jadi kalian ada di fase yang sama. Jadi terus semangat buat kita semua. Jangan sampai kita menganggap diri kita gagal, diri kita rendah. Enggak, kita adalah orang berharga meskipun kita belum menjadi apa-apa. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan sampai akhir. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di like atau di komen. Tapi aku minta tolong ya teman-teman, komennya yang sopan. Aku akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.